Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Munzia dari PBA 4A Pagi. Saya di sini akan menjelaskan sebuah PPT, yaitu tentang metode membaca. Metode membaca. Yang pertama, saya akan menjelaskan latar belakang munculnya metode membaca. Pada dasarnya, setiap pembelajaran bahasa bertujuan agar para siswa ini mempunyai keterampilan berbahasa seperti terampil menyimak atau istimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan terampil menulis. Namun, membelajarkan bahasa asing dengan target penguasaan semua keterampilan berbahasa sekaligus adalah sesuatu yang sangat berat. Karenanya dirasa perlu adanya prioritas pada salah satu keterampilan yang dianggap paling banyak bermanfaat dan dibutuhkan oleh pengajar bahasa asing. Pendekatan metode membaca. Metode ini dikembangkan berdasarkan asumsi bahwa pengajaran bahasa tidak bersifat multi tujuan dan bahwa kemampuan membaca adalah tujuan yang paling realistis yang ditinjau dari kebutuhan siswa yang belajar bahasa asing. Dengan demikian, asumsinya bersifat pragmatis, bukan filosofis teoritis. Metode membaca mempunyai dasar pragmatik yang kuat. Asumsi edukasionalnya sama dengan kurikulum sekolah Amerika tahun 1920-an. Misalnya menyesuaikan kegiatan-kegiatan pendidikan dengan penggunaan praktis yang sudah ditetapkan atau ditentukan. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan para siswa mempunyai keterampilan pragmatik. Yang C, itu menjelaskan tentang desain metode membaca. Desain metode membaca ini mempunyai 4 peranan. Pertama, tujuan umum dan khusus. Kedua, model silabus. Yang ketiga, jenis kegiatan pembelajaran. Dan yang keempat, peranan guru, siswa, dan beberapa teknik juga diambil dari teknik pengajaran membaca bahasa pertama, yaitu bahasa ibu. Atas semua itu, penguasaan kosakata dalam teks-teks bacaan dianggap sebagai hal yang sangat penting. Jadi, prosedur dalam teknik pengajaran selanjutnya. Pertama, itu guru memulai pembelajaran dengan memberikan kata-kata ungkapan yang dianggap sulit. Lebih tepatnya itu kata baru atau mufrodat. Mufrodat jadidah atau kosakata baru yang akan ditemui oleh siswa di dalam teks. Menjelaskan makna kata-kata dan ungkapan tersebut dengan definisi, dengan konteks, dan dengan contoh dalam kalimat lengkap. Ini dimaksudkan agar keterampilan mengembangkan membaca, mengembangkan penggunaan kata dalam berbagai kalimat bisa tercapai.
diprogramkan selama kurang lebih 15 sampai 20 menit. Teknik pengajaran yang ketiga yaitu kegiatan pembelajaran dilanjutkan dengan diskusi mengenai kandungan isi atau isi bacaan yang bisa berupa tanya jawab. Dengan menggunakan bahasa ibu, siswa ini dimaksudkan agar siswa bisa menangkap konteks bacaan tersebut. Teknik pengajaran yang keempat yaitu setelah menguasai isi bacaan, guru membimbing siswa untuk menyimpulkan suatu aturan tata bahasa dalam bahan bacaan. Dan jika dirasa perlu, guru akan memberikan penjelasan tentang tata bahasa secara singkat. Penjelasan terkait hal ini diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa sehingga sisi kekurangan metode bisa diminimalisir. Teknik pengajaran yang kelima yaitu kalau masih ada kosakata yang belum dipahami oleh siswa, maka pembelajaran akan dilanjutkan dengan pembahasan kosakata yang belum dipahami, yang belum bisa dipahami atau belum dibahas sebelumnya. Teknik pengajaran yang keenam, berikut para siswa akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di dalam buku yaitu menjawab pertanyaan tentang isi bacaan, latihan menulis dan sebagainya. Teknik pengajaran yang ketujuh itu setelah selesai mengerjakan latihan, bahan bacaan perluasan diberikan untuk dipelajari di rumah dan hasilnya dilaporkan pada pertemuan berikutnya. Slide selanjutnya yaitu ada kekuatan dan kelemahan metode membaca ini. Pertama, kekuatan. Metode ini memungkinkan para siswa membaca bahasa baru dengan kecepatan yang wajar bersamaan dengan penguasaan isi bacaan tanpa harus dibebani dengan analisis gramatikal mendalam. Yang B, siswa dapat menguasai banyak kosakata fasih dengan baik. Yang C, siswa memahami aturan tata bahasa secara fungsional. Yang D, siswa terlatih memahami bacaan dengan analisis isi, tidak dengan terjemah. Lanjut, kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu siswa lemah dalam keterampilan membaca bersuara seperti pelafalan, intonasi, dan lain sebagainya. Yang B, siswa tidak terampil dalam menyimak dan berbicara. Yang C, siswa kurang terampil dalam mengarang. Yang keempat yaitu karena kosakata yang dikenalkan hanya berkaitan dengan isi bacaan atau bisa disebut dengan fasih, maka siswa lemah dalam memahami teks lain yang telah dipelajari. Slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Ketidakpuasan terhadap metode langsung yang kurang memberikan perhatian kepada kemahiran membaca dan menulis mendorong para guru ahli bahasa untuk mencari metode baru. Pada waktu itu berkembang opini di kalangan para guru bahwa mengajarkan bahasa asing dengan target penguasaan semua keterampilan berbahasa adalah suatu yang sangat sulit untuk dicapai, bahkan mendekati mustahil. Oleh karenanya, guru itu disarankan untuk menggunakan suatu metode dengan tujuan pembelajaran yang lebih realistis yang paling diperlukan oleh para siswa, yakni keterampilan membaca. Metode yang dikembangkan dengan tujuan tersebut kemudian dinamai dengan metode membaca. Meskipun disebut dengan metode membaca, tidak berarti bahwa kegiatan pembelajaran hanya terbatas pada latihan membaca. Latihan menulis dan berbicara juga diberikan meskipun dengan porsi yang terbatas. Yang perlu diingat di sini itu adalah pada saat guru melatih siswa untuk menulis, yang akan mereka tulis harus memberi pengayaan mufradat yang memadai, bukan sekedar menulis.
dan mengulang atau mememorasi apa yang telah dipelajari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya